Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah mempertemukan kita kembali yang semoga pertemuan kita ini akan menambah beratnya timbangan amal kita di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan melanjutkan membaca sejarah perjalanan kehidupan manusia mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di dalam pertemuan yang telah lalu kita telah mendapatkan sebuah hikmah tentang diberikannya karunia kepada kaum muslimin. Diberikannya kota Mekah ditaklukkan dengan mudah dengan izin Allah Ta'ala pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ditaklukkannya bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Di dalam kesempatan yang semoga kita diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, kita akan melanjutkan membaca kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar, sejarah perjalanan kehidupan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibuka halaman 298 atau dalam cetakan yang lain halaman 175. Tapi sepertinya yang di buku PDF yang disebarkan dalam penerbit dalam kitab PDF kita ini masuk halaman 200. Ghazwatu Hunain. Leres Pak Tri? Nggih. Kisah ini diawali dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Baru beberapa hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah setelah diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Kurang lebih sekitar 19 hari saja. Bahkan beliau pada waktu itu belum sempat pulang ke kota Madinah. Sehingga termasuk orang-orang Ansor khawatir kalau Nabi itu akan terus menetap di kota Mekah dan lupa dengan kota Madinah. Jadi singkat cerita dikabarkan kurang lebih sekitar 19 hari saja setelah beliau menjalankan amal di kota Mekah, diantaranya menghancurkan berhala-berhala, maka dikabarkan pada waktu itu di bulan Syawal pada tahun yang sama. Kalau Fathu Mekah terjadi tahun 8 Hijriah, maka perang Hunain ini juga terjadi pada tahun yang sama, yaitu tahun 8 Hijriah.
bulannya yang berbeda. Beberapa hari setelah Fathu Mekah, 19 hari pada bulan Syawal, hari ke-6 pada bulan Syawal. Kalau di kita barangkali ini waktu banyak, kalau di Jawa orang banyak ada kegiatan kupatan, nggih Pak Tri. Hari ke-6 ini kan malam kupatan ya. Saya dulu mengingat-ingat sejarah ini itu. Pokoknya waktu Syawalan, kalau di Jawa itu banyak ada kebiasaan kupatan itu. Rasulullah hari ke-6 dari bulan Syawal berangkat menuju ke tempat orang-orang yang dikabarkan akan melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan teman-teman buka halaman 298 yang baru bergabung. Pembahasan tentang Ghazwatu Hunain. Walamma tamma Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah selesai, ijtama'at asyrafu qabaili Qais Ailan lisyura. Jadi singkat cerita orang-orang Quraisy sebagian mereka kabur lari pergi dari kota Mekah. Suku-suku yang ada di sekitarnya merasa mereka terancam dengan kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terancam termasuk diantaranya kabilah Qais Ailan. Ini sebuah beberapa tempat yang banyak berada di sekitar Taif. Siapa pelopornya? Pelopornya wa fi muqaddimatiha Hawazin wa Thaqif. Dari kabilah Bani Hawazin dan Thaqif. Ini suku yang mempelopori, kabilah yang mempelopori, ingin melawan Rasulullah yang telah diberikan kemenangan oleh Allah terhadap dengan adanya peristiwa Fathu Mekah. Berkumpullah mereka menghasut orang-orang yang ada di sekitar mereka. Apa yang mereka katakan? Faqalu qad faragha Muhammadun min qitali qaumihi. Kita tahu Muhammad telah memenangkan peperangan bersama dengan kaumnya. Wala nahiyah lahu anna. Kayaknya sebentar lagi kita ini yang akan diserang oleh Muhammad. Kita tahu orang-orang dari suku orang sekitar Taif itu dulu yang pernah melecehkan Rasulullah ketika beliau berdakwah di saat Amul Huzn, hari di saat beliau sedang berduka, beliau berdakwah ke Taif. Yaitu apa yang terjadi, beliau dilempari dengan batu dan sampai beliau berdarah. Sampai kemudian bersembunyi di kebun anggur. Kita mengingat begitu dulu yang telah kita pelajari. Kayaknya kita ini akan diserang oleh Muhammad dan teman-temannya. Fal nagzuhu qabla ayagzuna. Kalau begitu kita serang saja Muhammad ini. Sebelum mereka menyerang kita. Maka fa'ajma'u amrahum lil harb. Sepakatlah mereka untuk berperang melawan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakhtaru liqiyadatiha Malik ibn An-Nasr, Auf An-Nasr. Yaitu mereka memilih pemimpinnya adalah Malik bin Auf. Maka Malik pada waktu itu mengumpulkan seluruh mereka wa ma'ahum nisa'uhum wa dharariruhum wa amwaluhum wa kana fihi Duraid bin Asum. Ini nanti yang terkenal dia bi as-salatur ra'i. Sebagai pemimpin, Malik bin Auf ini mengusulkan dalam pertimbangan orang-orang jahiliyah pada waktu itu yang mereka banyak hatinya terikat dengan harta benda dan keluarga, mereka diperintahkan untuk membawa anak istri mereka. Istri-istrinya suruh ikut perang. Siapa lagi yang disuruh bawa? Binatang-binatang ternaknya suruh bawa. Ini nanti yang memicu sehingga kaum muslimin terlena akan ghanimah yang begitu banyak di depan mata. Sehingga ada sedikit merasa besar kaum muslimin dan akan merasa bisa mengambil ghanimah tersebut. Nah pada waktu itu yang nanti menjadi teguran dalam perang Hunain ini, kan nanti perang Hunain ini kaum muslimin ditegur oleh Allah hampir kalah. Mereka porak-poranda, mereka lari terberai-berai. Nah ketika melihat ghanimahnya orang Hunain ini. Jadi Malik bin Auf itu membawa para perempuan dan
Binatang-binatang ternak termasuk kambing, unta, dan kudanya mereka bawa. Tetapi sebagian dari orang dari Hawazin dan Thaqif ini termasuk tokoh yang cerdasnya, Juraid bin Summah tadi itu tidak terima. Jangan dibawa, ini akan ngerepotin untuk berperang. Akhirnya tetap dibawalah, maka disembunyikan di tempat, dikumpulkan di sebuah tempat namanya Autos. Inilah nanti yang mereka terjadi peperangan di situ di tempat namanya Hunain, dan sesuatu ketika Rasulullah mengutus utusannya untuk mencari tahu tentang keberadaan mereka, dikabarkanlah mereka membawa harta yang banyak. Di antaranya mereka membawa banyak harta, nanti juga emas, permata mereka bawa. Tujuannya katanya Malik bin Aus, supaya orang-orang jahiliyah ini tidak teringat dengan hartanya, tidak teringat dengan istrinya, biar menjadi penyemangat awalnya. Tapi inilah yang nanti menjadi harta tawanan kaum muslimin. Nah, singkat cerita tetaplah dibawa itu. Maka keberadaan mereka diketahui oleh Rasulullah, mereka berada di Autos, sebuah tempat yang nanti Rasulullah menuju ke sana. Dalam alaniyah yang berikutnya, wa'alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jamu'ihim fa kharaja min Makkah yaumas sabat as-sadis. Beliau pada itu dikabarkan hari Sabtu keluar dari kota Mekah hari ke-6 min syahri Syawal, pada bulan Syawal. Berapa yang dibawa pasukan oleh Rasulullah? Wa ma'u 12,000 maqatil. Beliau membawa sekitar 12.000 pasukan. 10.000 tentunya pasukan yang dibawa ketika Fathu Mekah dari Madinah. Yang 2.000 ini adalah pasukan yang ada sebagian yang baru masuk Islam, ada sebagian yang sebenarnya keimanan mereka ya hanya ikut-ikutan masuknya atau ikutnya dengan Rasulullah. Nanti ketika Rasulullah tercerai-berai dengan barisan kaum muslimin, mereka bukan malah membela tapi malah mencela nanti. Mengejek dan semakin tidak yakin begitu. Tapi kemudian kemenangan datang, baru keimanan muncul dan semakin kuat di tengah-tengah mereka. Jadi ini sebagai gambaran orang-orang itu ya, begitulah keadaan banyak hari ini orang-orang. Termasuk kisah perjalanan ketika menuju ke Hunain pada waktu itu, mereka ada yang meminta untuk dibuatkan pohon tempat yang dikeramatkan. Ini dalam sebuah riwayat pada alinea yang ketiga, wa fitori ro'al muslimuna sadrota azimah, sebuah pohon besar yang diagungkan, yang biasa orang-orang jahiliyah menggantungkan senjata-senjata mereka. Itu kisah tentang ini. Tetapi ini ya kita sampaikan secara ringkas saja. Intinya ada yang masih minta, orang yang belum memiliki keilmuan tentang keislaman, mereka minta seperti orang jahiliyah untuk mengeramatkan senjata mereka. Di situ Rasulullah menegur mereka. Nah, itu kisah tentang Dzatu Anwat, yang kemudian Rasulullah melarang dan mengajarkan mereka bahwa semua tadi itu adalah kesyirikan. Apa yang kita baca tentang Hunain ini diantaranya yang poin penting adalah itu, kemudian diantaranya adalah apa? Wa qala ba'duhum nafran likathiril jaish. Di antara mereka banyak yang bangga karena jumlahnya yang banyak. Lan naqlubal yaum, kita tidak akan terkalahkan. Dan ini adalah nanti kata para ulama bahwasannya hurumatul ujub, di antara larangnya tidak boleh ujub terhadap diri karena menjadi pemicu kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak pantas seorang manusia itu mengunggulkan dan mengagungkan dirinya sendiri. Kebanyakan dari orang-orang itu mereka mengatakan la naqlubal yaum, wah bakal menang ini. Begitu. Fasyaqqa dzalika ala Rasulillah, ucapan yang enggak berkenan di hati Rasulullah. Nah, benar nanti bahwasanya mereka ini ditegur dengan awal mula itu akan seperti mau kalah. Sampailah di mereka di Hunain. Tetapi ternyata apa yang terjadi betul. Orang-orang dari Hawazin dan Bani Thaqif mempersiapkan jebakan-jebakan yang itu nanti mereka langsung dihujani anak panah. Dan akhirnya mereka kocar-kacir, tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dan memerintahkan Al-Abbas yang suaranya keras untuk memanggil orang-orang yang ikut perang bersama dengan Rasulullah dengan sebutan istilah, wahai kalian orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon Syajaratul Ridwan, kemana kalian?
Maka kemudian mereka langsung memutar melihat ke arah Rasul dan Al-Abbas ini kemudian labbaik, labbaik, baiklah kami siap. Akhirnya mereka kemudian sempat mau kalah pada waktu itu. Sampai orang-orang 2000 yang baru masuk Islam itu ada yang ragu tentang kerasulan Nabi. Akhirnya Rasul mengatakan, Anan nabiyyu la kadzab. Saya benar-benar nabi. Saya bukan seorang pendusta. Ana benu Abdul Muttalib. Dan kemudian Rasulullah mengambil pasir dan dia para pasat. Kemudian banyak yang berbalik membela Rasulullah seperti anak sapi yang kemudian dicari oleh induknya. Seperti induk anak sapi mencari anaknya. Akhirnya kemenangan diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Karena dulu mereka membawa harta benda yang banyak. Maka pada saat itu Rasulullah juga banyak ghanimahnya. Dikabarkan ada sekitar 24.000 unta. Pada pembahasan Mutaradatul Musyrikin. Ada 40.000 kambing. Ada 6.000 perempuan menjadi tawanan. Dan kemudian ada sekitar beberapa ribu dari ukiyah. Ya, ukiyah itu harta benda emas dan permata dan banyak jenisnya. Banyak. Ini kejadian terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah, beberapa hari, 19 hari, kurang lebih setelah Fathu Mekah. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, kita tinggal tunggu pertemuan, insya Allah kita membahas secara garis besar tentang urutan kronologi kejadian sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, itu adalah perang Hunain yang terjadi beberapa hari setelah Fathu Mekah dan dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya poin penting yang harus kita ketahui di antara karena menyingkat waktu tinggal 2 pertemuan ini, di antaranya yang terjadi berikutnya adalah kita buka halaman 311. Ghazwatu Tabuk 311. Setelah perang Hunain selesai, maka kembalilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Singkat cerita, perang Hunain 8 Hijriah, perang Tabuk terjadi nanti tahun 9 Hijriah. Pada waktu sekitar 1 tahun berikutnya. Di saat apa yang memicu terjadinya perang Tabuk ini? 319 silakan yang baru bergabung untuk dibuka. Kanat 5 rakaati Mu'tah. Teman-teman tentunya adalah ingat tentang kisah perang Mu'tah. Perang Mu'tah, perang antara siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan orang Bizantium, orang Romawi. Perang Mu'tah terjadi karena utusan Rasulullah ketika beliau menyuruh mengirim surat itu di antara utusannya Rasulullah yang di perbatasan negeri Syam, yang pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi Bizantium. Utusannya Rasulullah ini dibunuh oleh Surahbil Al-Ghassani. Maka Rasulullah ingin menuntut pembunuhan tersebut. Maka sampai kemudian terjadilah perang Mu'tah. Waktu itu ingat siapa yang memenangkan? Kaum muslimin. Syekh Shafir Al-Mubarakfuri menyebutkan dalam halaman 311 ini kanat 5 rakaati Mu'tah. Sum'atan sayyi'atan liruman. Ini sesuatu yang memalukan bagi orang-orang Romawi. Bayangkan negara adijaya, jumlahnya besar, quwwatuhum wa qad kana linajahil muslimin, tetapi kemenangan dalam pihak kaum muslimin. Padahal pada waktu itu dia jumlahnya banyak, sekitar 100.000 dibantu dengan orang-orang Arab yang ada di perbatasan negeri Syam, sampai dikabarkan hampir 200.000. Sedangkan kaum muslimin hanya sekitar berapa? Wahum salah 1 alat. Sekitar 3.000 saja dikabarkan. Kok bisa menang itu gimana ceritanya? Hati mereka itu khawiyatan khorbah. Hatinya orang-orang kafir itu tidak punya nyali. Nah,
Tapi kok dimenangkan oleh kaum muslimin? Nah, begitulah ceritanya pada waktu itu. Kejadian ini mengantarkan kepada orang-orang Romawi ingin menuntut balas. Itu perang Tabuk, kronologinya. Kejadian yang terjadi dalam perang Mu'tah itu membuat mereka orang-orang Bizantium ini nanti yang dipimpin oleh Yohanes bin Ru'bah. Yohanes bin Ru'bah, dia ini mengumumkan perang ingin melawan kekalahan yang pernah terjadi di antara mereka dengan kaum muslimin. Maka apa yang terjadi? Berangkatlah Rasulullah mencari tahu informasi tentang hal tersebut. Setelah dicari tahu, ternyata betul. Maka Rasulullah dalam pembahasan pada halaman 111 ini, tahayya kaum muslimin al-muslimin liliqa'ir Ruman, untuk menyambut pasukan orang Romawi. Diumumkanlah Rasulullah untuk mengadakan perang melawan orang Romawi. Kejadian ini terjadi di sekitar bulan Rajab. Ya, sebelumnya sudah berangkatnya sebelum bulan Rajab, tapi nanti pulangnya beliau dari Tabuk mendapatkan upeti dari orang-orang Romawi ini pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Tentunya berangkatnya sebelum bulan Rajab. Nah, dikabarkan pada waktu itu maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya. Perlu diketahui bahwasanya perang Tabuk ini sering juga dikenal dengan Jaisul al-Usrah, yaitu apa? Perang di masa musim paceklik. Ghazwatul Usrah, perang di masa musim paceklik. Bagaimana tidak? Kaum muslimin tidak memiliki harta benda yang cukup untuk melakukan peperangan pada waktu itu. Maka pada waktu itulah terkenal Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya untuk berinfak. Nah, berinfaklah seluruh mereka. Disebutkan ketika Rasulullah SAW, maka datanglah Abu Bakar membawa sekitar 4.000 dirham. Ini seluruh hartanya yang dimiliki oleh Abu Bakar. Sehingga beliau bertanya, "Ma'abqaita li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan mereka, keluargaku itu, aku serahkan kepada Allah. Datanglah Umar ibnu Al-Khattab membawa separuh dari hartanya. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, wahai Umar? Abqaitu nisfah ya Rasulullah. Aku tinggalkan separuh dari hartaku ya Rasulullah. Kemudian datanglah, diantaranya ada Utsman bin Affan. Dikabarkan beliau membawa banyak juga, diantaranya apa yang beliau bawa, yaitu beliau banyak dari hartanya sekitar 1.000 dinar diberikan dan diberikan ke rumahnya Rasulullah. Dia juga memberikan sekitar 300 untanya, diberikan kepada untuk perjuangan dakwah itu. Ada riwayat yang lain dikabarkan Utsman pada waktu itu menyumbangkan sekitar 500 ekor untanya. Dan kemudian diberikan. Untuk apa nanti 300 ditambah kemudian karena adanya orang-orang miskin yang menangis sedih karena tidak bisa memberikan apa-apa. Dia mau ikut perang, mau memperjuangkan dengan ikut jiwanya saja, maka tidak ada peralatan untuk perang pada waktu itu. Maka Utsman membiayai keberangkatan mereka dalam peperangan tersebut. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Dia menyumbangkan banyak dari beberapa ukiyah. Sekitar kabarkan sekitar 200 ukiyah. Harta benda, emas perak dan sejenisnya. Nah, sebutkan waja'ahu fuqara as-sahabah yatlubuna ayyahmilahum. Datang orang-orang miskin, kami juga ingin ikut perang duhai Rasul. Tetapi enggak punya apa-apa kami. Ini diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Yang disebutkan ucapan mereka, la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallu wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana. Sedih mereka. Makanya Utsman memberikan tambahan. Ini perang Tabuk. Terjadi 1 tahun setelah perang Hunain. Terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tapi ternyata apa? Yohanes bin Ru'bah ketika mendengar kaum muslimin berada di Tabuk selama 20 hari. Ini Jaisul Islami ila Tabuk, setelah berangkat, ini halaman berikutnya. Beliau tinggal, dikabarkan bahwasanya kaum muslimin tinggal di Tabuk itu sekitar 20 hari. Sebuah ekspedisi militer yang membuat takut orang-orang Romawi pada waktu itu. Sehingga mereka, Yohanes bin Ru'bah mengirimkan surat kepada Nabi kita yang mulia,
memilih untuk membayar jizyah. Mereka memilih untuk membayar jizyah. Jadi perang, ya begitu saja kalah mereka. Akhirnya mereka mengirimkan jizyah upeti untuk kaum muslimin. Nah, jadi ini tidak di peperangan yang berarti. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan pada waktu itu tinggal di Tabuk sekitar 20 hari saja. 20 hari. Ini terjadi, atau antum kalau mau buka halaman 315 atau halaman 184 kalau buku cetakan yang lain. Tinggal di Tabuk 20 hari, perjalanan dari kota Madinah ke tempat itu sekitar berapa? 15 hari perjalanan, PP sekitar 30 hari kata Syekh Sofir Al-Mubarakfuri. Berarti beliau meninggalkan kota Madinah selama 50 hari. Dan pulang pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Nah, dengan membawa upeti dari orang-orang Romawi tadi itu. Halaman 315. Nah. Disinilah banyak kejadian yang terjadi di antaranya. Kalau kita dulu mendengar pernah dibangunnya Masjid Diror yang dibangun oleh orang-orang munafik, yang katanya mereka bangun ini hanya untuk memudahkan orang-orang yang tua untuk sholat. Pada waktu berangkat ke Tabuk inilah, ia bertemu dengan Rasulullah dan meminta untuk Rasulullah, yang mbok sekali ya Rasulullah sholat di masjid ini. Maka Rasulullah waktu itu mengiyakan dengan menyebutkan insya Allah, tetapi sepulang dari Tabuk inilah Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, supaya jangan sholat di masjid itu, tetapi lakukan sebuah tindakan apa? Hancurkan masjid Diror tersebut. Maka dihancurkanlah masjid Diror ya sepulang dari Tabuk ini. Kejadiannya adalah tahun 9 Hijriah. Dan banyak peristiwa di antara sepulangnya dari perang Tabuk ini, tahun 9 Hijriah ini, di antaranya ketika di akhir dari pembahasan halaman 220, ya, thumma, ketika wafarahal muslimin, dan mereka bergembira perang, maka turunlah ayat yang pada waktu itu menjelaskan, menyingkap keberadaan orang-orang munafik. Di saat termasuk di antaranya sepulang dari perang Tabuk inilah, wa kana rujuhu an Tabuk fi syahri Rajab, pada bulan Rajab 9 Hijriah ini, pada saat itu dikabarkan meninggallah seorang Raja Najasyi yang pernah dipuji Rasulullah karena berbuat baik dan disebut sebagai orang yang telah menyatakan tunduk dalam keislaman. Raja Najasyi. Itu diantara kejadian-kejadian yang berkaitan dengan bersama dengan perang Tabuk, diantara meninggalnya Raja Najasyi, kemudian meninggalnya anak perempuan beliau yang bernama Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Maka pada waktu itulah di antaranya yang dikatakan beliau kepada Utsman bin Affan, laukana indi tsalitsah, seandainya aku punya anak yang ketiga, niscaya akan aku mungkin nikahkan kepadamu wahai Utsman bin Affan. Nah, pada bulan inilah kemudian pada bulan Dzulqa'dahnya tahun 92 fi Dzulqa'dah tahun 9 Hijriah, tuwfiya ra'sul munafikin, meninggallah seorang gembong munafik yang terkenal, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Terus kita membahas pembahasan yang banyak terjadi pada bulan atau tahun-tahun dari 9 Hijriah. Jadi banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan-bulan ini atau 9 Hijriah ini. Di antara adalah perang Tabuk ini. Jaisul al-Usrah atau Ghazwatu al-Usrah. Perang pada musim paceklik. Nah, itu yang terjadi. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi yang terjadi pada bulan-bulan ini atau tanggal 9 Hijriah ini. Banyak kejadian yang terjadi pada waktu-waktu ini. Di antaranya adalah pada tahun 9 Hijriah ini mulai banyaknya orang berbondong-bondong masuk Islam. Tadi dalam kesempatan ini kita membahas tentang kejadian
dari perang Hunain dan perang Tabuk. Beruntun dari 8, 9 Hijriah ini adalah waktu yang kita harus banyak mengingat tentang kejadian ini. 8 Hijriah ada Fathu Mekah, luar biasa. Kemudian kemenangan Hunain melawan orang-orang Bizantium. Apa yang terjadi lagi? 8 kemudian 9 Hijriah. Ini banyak kejadian yang terjadi, di antaranya berbondong-bondongnya orang masuk Islam. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri menyampaikan pembahasan ini, di antaranya adalah banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Jadi banyak kemenangan. Akhirnya dirasa waktu itu adalah longgar untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Ini dalam banyak buku sejarah disebut, tapi beda dengan bukunya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri ini. Saya kadang-kadang baca buku yang lain selain ini dilompati. Biasanya habis perang Tabuk langsung Hajjatul Wada, biasanya begitu. Padahal coba dibuka itu halaman 322. Halaman 322. Jadi selama sejarah peradaban kaum muslimin pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu, ada kejadian yang kadang-kadang kita lupa untuk membacanya, tentang peristiwa hajinya kaum muslimin. Rasulullah itu semasa setelah diberikan kemenangan oleh Allah itu cuma 2 kali saja dilaksanakan ibadah haji. Tetapi banyak orang mengenal hanya Hajjatul Wada saja. Lupa pada tahun berapa? Di akhir dari hajinya Abu Bakar ini pada tahun 9 Hijriah. Di saat banyak kejadian-kejadian nanti yang akan kita baca setelah ini, yang pada halaman 324 nanti al-wufutu wad du'at wal umal wal amal, disebutkan bahwasanya banyak kelonggaran yang dilakukan karena banyaknya kemenangan yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin, diantaranya diperintahkannya Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan ibadah haji yang nanti terkenal pada halaman 322 ini, Hajju Abi Bakrin As-Siddiq. Tahun terjadi pada tahun berapa? Terjadi tahun 9 Hijriah. Tadi bulan perang Tabuk, tadi bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah musimnya haji. Disitulah Rasulullah mengajarkan manasik haji, tetapi Rasulullah tidak ikut, yang ikut hanya Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin haji bersama dengan 300 kaum muslimin. Jadi selesai dari tahun 9 itu, nanti itu. Tetapi nanti banyak peristiwa yang kita akan baca dalam kesempatan yang semoga kita diberkahi oleh Allah Ta'ala ini. Jadi selama masa hidupnya Rasul hanya 2 kali dilakukan ibadah haji. Pertama pada tahun 9 Hijriah, dipimpin oleh Abu Bakar bersama dengan sekitar 300 kaum muslimin. Nanti yang kedua adalah tahun 10 Hijriah. 10 Hijriah yang Rasulullah sendiri ikut bersama dengan 100 lebih kaum muslimin setelah masuk Islamnya orang-orang yang ada di sebagai penjuru daerah. Nah, coba teman-teman barangkali setelah 322 hajinya Abu Bakar yang terjadi pada tahun 9 Hijriah, ada pembahasan yang disampaikan oleh penulis yang banyak terjadi di tahun 9 Hijriah, ada yang di tahun 10 Hijriah. Apa itu? Silakan dibuka halaman 324. Al-wufud wad du'at. Al-wufud wad du'at. Ini kisah banyaknya delegasi utusan yang datang ke kota Madinah. Yang datang ke kota Madinah menyatakan keislamannya. Wad du'at karena mereka datang meminta untuk diberikan bimbingan keislaman, maka nanti Rasulullah mengutus para dai-dai. Mengutus para dai-dai. Tapi ini beda. Beda kayak yang terjadi pada
tahun 4 Hijriah, peristiwa tentang Ar-Raji atau peristiwa Bi'rul Ma'unah yang mereka pura-pura masuk Islam kemudian membunuh utusannya Rasulullah. Nah ini benar-benar pada tahun ini, sebanyak tahun 9 Hijriah ini, banyak orang datang menuju ke kota Madinah menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Wufud wa Du'at. Pembahasan tentang Al-Wufud wa Du'at ini adalah ketika kanal Arabu yantadhiruna natijat as-sara' al-qa'im baina Quraisy wan Nabi kanu ya'taqiduna anna al-batil la yumkin ayusatira 'ala al-Masjidil Haram bil quwwati wal fatah. Mereka kemudian berpikir tidak mungkin kalau Muhammad ini dalam pihak yang salah sampai kemudian mendapatkan kemenangan hingga menguasai Masjidil Haram. Nah, banyak kisah. Kemudian dikisahkan, kemudian mereka mulai berpikir dan datanglah ke kota Madinah. Apa yang mereka lakukan? Yaitu wufud, datanglah utusan-utusan itu. Pada halaman berikutnya, itu ada wafdu Abdul Qais. Utusan yang dikirim oleh Bani Abdul Qais, ini yang orang-orang berada di bagian timur dari Jazirah Arabia. Mereka datang ke kota Madinah. Ini dikabarkan orang-orang dari Bani Abdul Qais ini pernah datang 2 kali. Dulu pada tahun ke-5 Hijriah pernah kita bahas, mereka juga datang meminta untuk diutus orang yang mengajarkan keislaman kepada mereka, dan ini tahun 9 Hijriah ini juga datang dia setelah perang Tabuk ini. Nah, itu yang pertama, utusan dari Bani Abdul Qais. Kemudian siapa? Wufudu Dimam, utusan Dimam bin Sa'labah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ini yang berasal dari penduduk pedalaman. Dia datang menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Siapa lagi? Kita buka lagi. Berikutnya. Wafdu, utusan dari Bani Udhrah wa Bali. Ternyata di sana ada Bali. Kita di sini ada Pulau Bali. Ini ada Bani Bali, kabilah Bali. Bukan Bani Udhrah dan Bali ini yang dikabarkan dia datang pada bulan Safar, yang Bani Udhrahnya tahun 9 Hijriah. Datanglah 12 orang, mereka datang ke kota Madinah dan meminta kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Pada bulan Rabiul awalnya tahun yang sama 9 Hijriah, datanglah utusan dari kabilah Bali. Ya begitu menyatakan keislamannya. Berikutnya wafdu Bani Asad bin Khuzaimah. Datanglah dari Bani Asad bin Khuzaimah. Ini datang 10 orang. Sama, tahun yang sama. Setelah Tabuk yaitu tahun 9 Hijriah. Termasuk juga datang pada bulan Rajab, sepulangnya pas ketika pulang dari Tabuk, itu utusan kabilah Tujib dari cabang Bani Kindah. Datang juga menyatakan keislamannya. Ini tadi bulan-bulan Rajab ketika Rasulullah baru datang dari Tabuk, perang Tabuk, tahun 9 Hijriah. Siapa lagi? Datang utusan dari Bani Fazarah. Utusan dari Najron, orang-orang yang dari Yaman. Ini orang-orang Yaman ini datang 60 orang. Ini setelah dia ini disurati oleh Rasulullah SAW. Tetapi demikian, kisah tentang orang-orang Najron ini, ada di antara mereka itu yang awalnya mereka itu enggan. Makanya mereka berunding pada waktu itu. Jadi semua utusan yang datang itu ternyata tidak menyatakan keislamannya. Ada yang menyatakan ketundukannya tapi tidak patuh dengan keislaman. Cuman dia itu mengikuti tunduk dengan membayar upeti, termasuk orang-orang dari Najron ini. Najron adalah sebuah negeri yang ada di Yaman. Nah, wilayah daerah Yaman. Akhirnya apa? Datanglah karena disurati oleh Rasulullah, di antaranya datang 60 orang kepada Rasulullah di kota Madinah pada waktu itu. Tetapi dia tidak masih atau belum mau masuk Islam. Apa yang terjadi? Kami hanya akan membayar upeti saja, wahai Muhammad. Akhirnya mereka membayar sekitar 1000 jubah. Jubah yang di situ ada peraknya, disebutkan begitu. Disertai dengan perak 1000 jubah pada bulan Safar, dan kemudian membayar jizyah lagi 1000 jubah yang disertai dengan perak pada bulan Rajab.
Tetapi kemudian apa? Mereka meminta utusan untuk datang ke Najron untuk berdakwah. Maka Rasulullah mengutuslah orang untuk datang ke Najron tadi itu. Maka Rasulullah mengutus, siapa yang diutus? Diutus oleh Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Nah, disitulah pertama orang yang masuk Islam itu di Najron itu, meskipun mereka meminta utusan cuma 2 orang Nasrani itu. Yang masuk Islam cuma 2 orang, baru kemudian dikabarkan teruslah bertambah dan bertambah terus. Sehingga banyak orang yang di Najran masuk Islam. Nah, demikian. Selanjutnya, utusan dari orang-orang Taif. Nah, orang-orang Taif ini ketika kemarin perang dikejar-kejar dalam perang Hunain ini ya sebagian ada yang masuk Islam. Tetapi ini datanglah utusan dari sana. Orang Taif yang ketika jadi perang Hunain tadi ya. Nah, kejadian perang Hunain yang mereka dikejar-kejar oleh Rasulullah setelah kondisi kemenangan di pihak Rasulullah, maka mereka banyak berlari, diantaranya ke Taif dari suku Hawazin dan Thaqif, kemudian lari ke Taif, lari ke daerah Nakhlah, atau lari ke Autos. Nah, ini pada tahun 9 Hijriah ini, banyak orang-orang dari Taif datang menemui Rasulullah di kota Madinah dan menyatakan keislamannya. Maka siapa yang diutus pada waktu itu? Pertama yang diutus adalah Khalid bin Walid, dan kemudian diutus yang berikutnya. Pertama tujuannya apa Khalid bin Walid diutus? Yaitu untuk menghancurkan berhala Lata yang ada di Taif. Itu dakwahnya pertama. Ini sudah kita bahas dulu dalam fikih dakwah. Jadi dalam dakwah tauhid menghancurkan berhala itu termasuk ini. Padahal mereka baru menyatakan keislaman. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah hanya bermanis-manis dengan menyenangkan hati mereka? Ternyata langsung tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah. Diutuslah Khalid bin Walid dan Mughirah bin Syu'bah bersama dengan beberapa orang pada waktu itu. Pertama apa? Untuk menghancurkan berhala yang bernama berhala Lata di sana. Dihancurkan oleh Rasulullah. Nanti begitulah. Dalam dakwah ini sebagai pelajaran ya teman-teman sekalian. Bahwasanya kadang-kadang kita ini terlalu khawatir orang-orang yang baru mengenal hidayah Islam menjadi keluar lagi atau meninggalkan hidayah Islam itu. Gara-gara takut jangan diajarkan yang kereng-kereng dulu. Diajarkan saja yang baik-baik. Padahal Rasulullah ketika orang-orang ini menyatakan keislamannya seperti penduduk Taif ini, apa yang dilakukan? Langsung simbol kemusyrikan dia mengutus para sahabat. Di antaranya sahabat Khalid bin Walid dan Mughirah bin Syu'bah. Nah, ini semuanya ya dari Taif. Ada lagi utusan dari Bani Amir bin Sa'sa'ah atau mungkin utusan dari Bani Hanifah. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu ya tentang Bani Hanifah ini baninya orang yang nanti mengaku nabi. Setelah mereka, ya dia datang kepada Rasulullah, menyatakan keislamannya, tapi diantaranya ada Musailamah Al-Kadzab. Ini kisah tentang nabi palsu yang muncul di akhir hayatnya Rasulullah. Ya ini, ada dia baru masuk Islam. Ini dari Bani Hanifah ini, dari suku Bani Hanifah yang dia datang tahun 9 Hijriah. Bersama dengan 17 orang pada waktu itu dia datang menemui Rasulullah. Apa yang dilakukan? Di antaranya ada Musailamah Al-Kadzab. Nah, Bani Hanifah. Siapa lagi yang datang minta utusan dan untuk diislamkan, untuk diajarkan Islam kepadanya? Utusan dari raja-raja di negeri Himyar. Di mana Himyar? Mohon kita belajar di waktu pertama kita mempelajari negeri Himyar itu adalah negeri bekas kemakmuran negeri Sabak zaman dulu yang kemudian dikuasai oleh orang Yahudi. Himyar berarti di mana? Kalau di Sabak berarti dia di Yaman. Nah, negeri Himyar yang ada di Yaman, mereka menyatakan masuk Islamnya kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah siapa yang diutus ke Yaman? Ingat tidak? Sebuah hadis yang masyhur yaitu Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi satu kaum yang begini dan begitu. Mereka menyembah selain Allah, dan begitu kan? Ajarkanlah mereka tauhid untuk menyembah Allah. Ya begitu, ini orang datang, waktu itu datangnya orang-orang ini masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Jadi 98 Hijriah itu adalah tahun di mana Allah membukakan seluas-luasnya
kemenangan bagi kaum muslimin. Diutuslah Mu'ad bin Jabal ke Himyar, bagian dari negeri Sabak tersebut, dan Abu Musa al-Ash'ari dakwah di sana. Nah, dari mana lagi Hamdan, dari negeri Hamdan itu juga bagian dari negeri yang di Yaman. Utusan dari negeri Hamdan datang, diutuslah Khalid bin Walid. Nah, Hamdan itu ya sebuah kabilah di Yaman. Jadi banyak beberapa tempat di Yaman yang datang ke Madinah menyatakan masuk Islam. Kapan mereka datang? 9 Hijriah. Nah, sepulang dari perang Tabuk. Sepulang dari perang Tabuk, datanglah mereka menyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Kemudian ke negeri Hamdan ini diutuslah yaitu Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib. Ini 2 gelombang. Nanti mereka meskipun sebagian mereka masuk, ada utusannya yang menyatakan keislaman, kan enggak semuanya sudah masuk Islam. Ada beberapa belas, beberapa puluh yang masuk Islam datang, tetapi banyak di antara mereka yang masih syirik. Maka diutuslah pertama Khalid bin Walid. Ini kisahnya panjang. Dari di antaranya nanti ada berhala yang bentuknya kayak Ka'bah. Itu dari kabilah Hamdan di Yaman. Kemudian ada lagi dari utusan Bani Abdul Madan. Ini juga orang-orang dari kabilah di Yaman. Bani Abdul Madan ini juga dari Yaman, yang kemudian pada saat itulah Islamnya Bani Mudjih. Bani Mudjih yang terjadi pada bulan Ramadan, ini juga negeri kabilah yang ada di Yaman. Masuk Islam semuanya. Diutuslah Ali bin Abi Thalib. Kemudian masuk Islam juga yang di Yaman dari kabilah Asdu Sanu'ah. Masuk Islam. Jadi pembahasan yang panjang ini menceritakan tentang masuk Islamnya mereka-mereka ini. Maka dari situlah kemudian datanglah utusan Jarir bin Abdullah al-Bajali. Utusan Jarir bin Abdullah al-Bajali, dan pada saat itulah tahun 9 Hijriah ini dihancurkannya Dzul Khulasah. Pernah dengar dengan Dzul Khulasah? Kisah Dzul Khulasah ini berhala yang ada di sana, Yaman pada waktu itu. Tetapi berhala ini dibuat menyerupai Ka'bah, Pak Tri. Dibuat kayak Ka'bah berhalanya. Nah, disitulah dihancurkan juga pada ini. Disebut dengan Ka'bah Asyamiyah. Ka'bah Asyamiyah. Nah, Ka'bahnya orang-orang Syam. Nah, ini negeri Syam. Utusan Jarir benar. Maka diutuskanlah Rasulullah pada waktu itu, dan kemudian dihancurkan Ka'bah tersebut. Nah, ini tentang kisah ya. 9 Hijriah, munculnya tadi siapa? Orang yang mengaku Islam, tapi di antara mereka kemudian muncul Nabi palsu yang masyhur itu. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab. Siapa lagi Nabi palsu yang pernah muncul pada masa Nabi Muhammad SAW? Jadi di akhir hayatnya Rasulullah itu ada kisah orang-orang yang mengaku Nabi. Siapa lagi selain Musailamah al-Kadzdzab? Teman-teman sekalian, di antaranya ada yaitu Al-Aswad Al-Ansi. Betul tidak? Orang yang pernah mengaku sebagai Nabi. Coba saya cari tahu halaman berapa ya. Yaitu Al-Aswad Al-Ansi. Munculnya Al-Aswad Al-Ansi. Duhurul Aswad Al-Ansi. Nah, ini di buku saya halaman 199. Nah. Wa bainama istadabal amnu wal islamu fil Yamani. Ini di Yaman ya. Ketika peradaban Islam sudah mulai tertata di Yaman, banyak orang sudah masuk Islam, dan Rasulullah banyak mengirimkan utusannya ke sana. Tiba-tiba idzaharul aswadul al-ansi min bildati Kaf Hanan. Disebutkan muncullah al-aswad al-ansi. Ini muncul nanti terkenal seseorang yang terkenal dengan Kahfuhanan, desanya, tempatnya. Kahfuhanan yang ada di Yaman, tetapi nanti orang ini tinggal di Son'a. Setelah tinggal di Son'a, berhidup bersebelahan dengan orang-orang kaum muslimin. Ternyata orang ini berlaku zalim kepada orang-orang Islam yang ada di Yaman pada waktu itu. Dia menyerang sehingga banyak mengganggu kaum muslimin. Ini sebelum nanti kaum muslimin bertindak dan bersikap.
Bahkan dia dikabarkan sempat ada pengikutnya. Sekitar berapa? Sekitar 700 pengikut. Dikabarkan gitu. Ada 700 pengikut yang mengikuti Al-Aswad Al-Ansi. Nah, ini kejadian muncul di akhir-akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada Musailamah Al-Kadzab, di Yaman ada Al-Aswad Al-Ansi. Ya, dengan Al-Aswad gitu saja. Nah, maka pada waktu itu, sebelum wafatnya Nabi, nanti orang ini dibunuh oleh kaum muslimin. Yaitu kapan? 1 hari sebelum meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tewas dia satu hari saja sebelum meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini orang yang datang dari Kahfu Hanan, yang pindah ke Son'a, kemudian berinteraksi dengan kaum muslimin dan banyak mengganggu kaum muslimin. Punya banyak pengikut. Ini terkenal sebagai nabi palsu. Nah, mengaku sebagai nabi, mengaku mendapatkan wahyu seperti Muhammad mendapatkan wahyu. Nah, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada. Nah, kisah Al-Aswad Al-Ansi ini tadi kita ringkas saja. Tadi kita katakan meninggalnya 1 hari sebelum meninggalnya Rasulullah. Nah, jadi demikian, setelah Abu Bakar haji, maka pada saat itulah Rasulullah juga melakukan ibadah haji. Dan perlu kita ketahui, hajinya Rasulullah ini 1 tahun setelah Hajju Abi Bakrin. Setelah Abu Bakar melaksanakan ibadah haji, tahun 9 Hijriah, di saat banyak orang-orang utusan datang ke kota Madinah menyatakan keislaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hajjatul Wada. Ini haji pertama dan haji terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu hajinya cuma sekali ini, dan ini adalah haji terakhirnya Rasulullah. Karena nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal beberapa bulan, sekitar 2 bulan setelah pulang dari haji. Hajinya tahun berapa tadi? Kalau 1 tahun setelah 9 Hijriah berarti tahun 10 Hijriah. Haji kan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar. Iya, Muharram, Safar. Nah, mulai Safar nanti Rasulullah mulai sakit sepulang dari haji. Nah, itu yang haji dari Rasulullah ini yaitu ya. Yang di situ Rasulullah banyak memberikan wasiat kepada para sahabatnya, termasuk tidak boleh melakukan ritual-ritual kebidahan, tidak boleh melakukan kebidahan, tidak boleh kesyirikan. Mayya isminkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Rasulullah pada waktu itu berangkat bersama dengan sekitar 100 lebih dari kaum muslimin. Ini disabarkan bahwasanya berangkat karena sudah banyak orang yang masuk Islam pada waktu itu. Rasulullah berangkat di situ, dan kemudian disitulah banyak wasiat disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk prinsip-prinsip keislaman dalam haji wada tadi itu. Sekali lagi, haji dilaksanakan masa dalam peradaban kaum muslimin cuma 2 kali. Yang pertama tahun 9 Hijriah pada masanya Abu Bakar As-Siddiq. Kok pada masanya Abu Bakar As-Siddiq? Yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq karena diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian tahun berikutnya 10 Hijriah. Kisahnya barangkali yang masyhur tentang haji ini terjadi 10 Hijriah. Lah meninggalnya Rasulullah kapan nanti? Nanti Rasulullah meninggalnya tahun 11 Hijriah. Saya dulu ketika waktu duduk di bangku pondok sekolah itu bingung. Ketika ditanya, kapan Rasulullah meninggal? 10 Hijriah. Lah kenapa kok 10 Hijriah? Karena beliau meninggal beberapa bulan setelah pulang dari haji. Ya berarti 11. No? Itu karena orang tidak mengamati bulan-bulan Hijriah waktu itu. Jadi kan kalau haji itu bulan Dzulhijjah,
Maka 2 bulan sekitarnya ya Dzulhijjah, Muharram, Safar. Safar yang pertama itu sakitnya Rasulullah SAW, mulai sakit beliau. Hari Senin dari bulan Safar yang pertama itu adalah sakitnya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sepulang dari haji? Apakah tidak ada? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Rasulullah mengirim utusan-utusan. Nah, di sini dalam kitab kita ini diantaranya yaitu beliau mengirim yaitu Ba'atha Usamah ibn Zaid. Beliau mengutus Usamah bin Zaid. Apa tujuannya? Jadi akhir-akhir hayatnya Rasulullah itu pernah mengirim pasukan. Pasukan pertama yang dikirim oleh kaum muslimin itu adalah pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Usamah bin Zaid yang memimpin, membawa sekitar 700 pasukan dia untuk mengatasi munculnya orang yang mengaku nabi tadi itu. Nah, ada Musailamah Al-Kadzab, ada kemudian Al-Aswad yang di Yaman, sampai kemudian pasukan 700 yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ini sampai masuk ke daerah Balqa. Di mana Balqa ini kita kenal sebagai wilayah dari wilayah negeri Syam, bagian dari wilayah Palestina atau wilayah Ad-Darum yang termasuk dari wilayah Palestina pada waktu itu. Nah, dan terus ekspedisi pasukan yang diutus untuk menumpas orang-orang yang murtad ini, orang-orang yang sudah mulai menyimpang ini. Jadi di akhir hayat Rasulullah itu banyak orang sudah mulai muncul orang menyimpang pengikutnya, para nabi-nabi palsu tadi itu. Sampai kemudian Usamah bin Zaid itu sampai ke tempat itu, belum sampai ke tempat di mana tujuannya dicapai, terdengar Rasulullah sakit. Rasulullah sakit. Maka Usamah bin Zaid menghentikan pasukannya. Usamah bin Zaid menghentikan pasukannya dan kemudian nanti ini menjadi pasukan pertama yang dikirim pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Baru kemudian datanglah pembahasan yang membahas tentang ila rafiqil a'la. Teman-teman bisa membuka pada halaman 351. Halaman 351 ini menceritakan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini kita bahas dalam pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Tinggal satu pertemuan Pak Tria. Nah, berarti meskipun secara ringkas kita sampaikan sejarah kehidupan Rasulullah ini, setidaknya kita pernah mengulang dan bermurojaah kembali sebagai bahan mata kuliah kita ini sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah. Untuk detailnya ya teman-teman silakan, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk memurojaah dan membaca kembali kehidupan manusia mulia ini. Pertemuan kita tinggal satu pertemuan teman-teman sekalian. Insya Allah pekan depan itu pertemuan terakhir semester ini dan kita akan membahas khusus tentang detik-detik meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari haji pertama dan terakhir beliau yang terkenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan, yaitu pada tahun 11 Hijriah. Karena beliau meninggal pada bulan Safar nanti. Nah, disebut Rabiul Awal meninggalnya. Meninggalnya bulan Rabiul Awal, mulai sakit bulan Safar. Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Meninggalnya bulan Rabiul Awal tanggal 12. Mulai sakitnya kapan? Yaitu ya Ukti. Namanya kuliah ini ya begini ini Ukti. Kuliah ini bahkan kadang ada yang ya nggak ada kertasnya, semua berdasarkan dengan penggalian sendiri. Begitu Ukti ya. Nah, perkuliahan itu memang sistemnya beda. Tidak kayak teman-teman sanawiyah dan aliyah yang ini bahannya, ini bukunya. Yang jelas semua berkaitan tentang sirah nabawiyah insya Allah bisa menjadi bahan ajar dan ujian. Begitu Ukti ya.
Bisa dipahami ya. Penyampaiannya pun juga kita tidak sampaikan secara detail, secara global kita sampaikan. Jadi ibaratnya program semesternya cuman berkaitan tentang awal lahirnya Rasulullah sampai meninggalnya Rasulullah. Teman-teman kalian bisa mencari bahan ajar dari buku mana saja yang jelas referensinya jelas, bukunya jelas dari orang-orang yang tidak menyimpang karena banyak sejarah yang ditulis oleh orang-orang Syiah. Nah, hati-hati. Silakan baca buku apa saja. Iya, begitu Ukti ya. Ya. Untuk yang ya nanti itu tanya kepada boleh Pak Tri. Nanti dikabari, iya. Nanti dikabari. Untuk media jawabnya ya, silakan. Nanti antum tinggal Google gitu. Jawabannya tahun berapa ini langsung begitu. Enak ya. Nah, ya begitu ya teman-teman ya. Bukti ya yang bertanya. Jadi bahan ujiannya nanti ya semua yang berkait dengan sirah nabawiyah. Tidak hanya buku ini. Karena ini luas pembahasannya. Nah, bisa dipahami Ukti? Nah, baik begitu ya. Insya Allah pekan depan kita akan pertemuan terakhir yaitu ilar rafiqil a'la 354. Nah, 51 Pak Tri ya. 351. Ini pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita yang singkat ini dan mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu itu malah kuliah itu kayak judul tok bahane iki. Wah.